Kami dari kelompok 5 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tugas yang diberikan oleh Ibu Elisa selaku dosen praktikum biologi molekuler. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Agustin dengan NIM 324009 dan teman saya M. Rizik dengan NIM 324016. Kami memilih penyakit yang dapat didiagnosis menggunakan pemeriksaan biologi molekuler, yaitu penyakit malaria, dengan metode pemeriksaan secara biologi molekuler, metode PCR. Penyakit malaria merupakan sebuah infeksi menular akibat Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk betina. Plasmodium adalah parasit malaria yang paling sering menyebabkan penyakit yang berat. Beberapa menit setelah parasit ditransmisikan ke dalam tubuh manusia lewat gigitan nyamuk, dalam bentuk sporozoid, parasit menginvasi sel hepatosis tempat parasit, dapat memperbanyak diri dengan cepat. Ribuan merozoid keluar dari hepar kemudian menginvasi sel darah merah. Pada malaria berat, terjadi proliferasi parasit di dalam sel darah merah, kemudian sel darah merah terinfeksi melekat pada lapisan endotel atau cytoadherens dan melekat pada sel darah merah yang tidak terinfeksi atau rosetting. Ikatan ini menimbulkan penggerombolan eritrosit terinfeksi pada venula, postkapiler pada mikrovaskuler dan memblok aliran darah sehingga suplai oksigen berkurang. Gejala malaria berat yang paling sering adalah demam tinggi, anemia progresif, kegagalan multi organ, penurunan kesadaran, koma, hingga kematian. Malaria berat merupakan sindrom komplikasi yang ditentukan oleh faktor parasit dan inang. Selanjutnya, di sini ada situasi malaria di Indonesia. Di sini bisa dilihat ada tabel grafik kasus malaria di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2020. Bisa dilihat pada 2020 kasus malaria masih cukup tinggi meskipun bisa dilihat dari grafik sudah menurun. Kemudian, tingginya kasus malaria di Indonesia dapat memberikan dampak terhadap kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, serta dapat menurunkan produktivitas kerja. Kasus malaria di Indonesia banyak dilaporkan terjadi pada wilayah bagian timur Indonesia menurut Pusdatin tahun 2011. Hasil Riskesdas tahun 2018 menyatakan bahwa prevalensi malaria di Indonesia berdasarkan riwayat pemeriksaan darah mengalami penurunan dari tahun 2013 dengan presentase 1,4% hingga tahun 2018 dengan presentase 0,4%. Dengan tingkat prevalensi tertinggi di daerah Papua dengan presentase 12,07%, Papua Barat 8,64%, dan Nusa Tenggara Timur 1,99%. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah dengan kabupaten atau kota yang belum mencapai eliminasi malaria di kawasan timur Indonesia, tetapi akan menjadi wilayah target eliminasi pada tahun 2030. Di sini ada tabel estimasi jumlah kasus dan kematian akibat malaria global.
Saat ini, malaria masih menjadi penyakit endemik di dunia. Setiap tahun, jumlah penderita penyakit yang ditularkan nyamuk Anopheles itu mencapai lebih dari 200 juta. Data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan ada 600.000 jiwa dengan 200 juta kasus malaria di seluruh dunia pada 2018. Dalam laporan WHO, penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium. Penyakit ini paling banyak teridentifikasi di daerah sub-Sahara Afrika. Namun, region Asia Tenggara, Mediterania Timur, Pasifik Barat, dan Amerika juga beresiko terhadap penyakit menular melalui gigitan nyamuk ini. Masalah malaria telah diperburuk dalam beberapa tahun terakhir oleh pengembangan dan penyebaran cepat resistensi Plasmodium. Selanjutnya, kami memilih pemeriksaan penyakit malaria tersebut dengan metode PCR atau polymerase chain reaction. Metode PCR tersebut sendiri dapat mendeteksi DNA parasit pada parasitemia yang lebih rendah. Analisis reaksi berantai polimerase atau PCR merupakan metode alternatif diagnosis malaria yang memungkinkan deteksi DNA spesies Plasmodium yang sensitif dan spesifik dari darah tepi. PCR mungkin lebih sensitif daripada mikroskop konvensional pada parasitemia yang sangat rendah dan lebih spesifik untuk identifikasi spesies. Selanjutnya, tahapan pra-analitik. Sampel disiapkan yang akan diekstraksi, dicacah 2 mm jaringan dalam tabung sentrifuge, lalu tambahkan 700 mikroliter tiap buffer dan proteinase, lalu inkubasi selama 3 jam. Setelah sampel jaringan lisis, selanjutnya tambahkan kloroform, isoamil, alkohol, dan diaduk dengan membalikan tabung beberapa kali selama 15 detik. Lalu sentrifuge selama 15 menit. Pindahkan 550 mikroliter supernatan ke dalam tabung sentrifuge lain. Kemudian tambahkan metode sesuai dengan jumlah larutan supernatan yang dibuang dan diaduk. Sampel kemudian diinkubasi selama 30 menit pada suhu minus 20 derajat Celcius atau lebih lama di malam hari. Setelah itu, tambahkan 70% alkohol ke dalam sampel, kemudian 3 mol natrium klorida, aduk dengan baik. Sentrifugasi sampel selama 15 menit, supernatan dibuang dan pelet dikeringkan pada suhu ruang. Kemudian larutkan kembali pelet dengan DDH2O. Untuk melakukan PCR, siapkan top PCR, lalu masukkan DDH2O, master mix, kemudian masukkan primer maju dan reverse, dan DNA hasil ekstraksi. Hidupkan alat PCR, masukkan sampel ke dalam tutupnya, dan atur suhu dan waktu sesuai dengan protokol yang digunakan, termasuk denaturasi, anilix, dan extension. Kemudian pilih menu Start. Setelah tutup PCR dikeluarkan, tahap berikutnya adalah elektroforesis gel.
di mana Jealous digunakan sebagai fase diam untuk membedakan molekul. Tahap pertama adalah pembuatan gel agarose. Selanjutnya, timbang konsentrasi gel yang akan digunakan, kemudian timbang agarose sesuai kebutuhan. Kemudian, masukkan gel ke dalam glass beaker dan tambahkan T-Bag sekali lagi. Selanjutnya, masukkan gel red stain ke dalam larutan agarose. Setelah itu, tuangkan larutan agarose ke dalam cetakan elektroforesis dan pastikan tidak ada gelembung di permukaan gel. Setelah gel agarose mengeras, lepaskan sisir dan masukkan gel ke dalam alat elektroforesis. Setelah itu, masukkan DNA ke dalam sumur H, tambahkan ladder dan tutup elektroforesis untuk elektroda positif. Kemudian tutup elektroforesis untuk elektroda positif berwarna hitam dan elektroda negatif berwarna merah. Tambahkan ladder ke dalam sumur gel terakhir untuk elektroda positif dan negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan analitik dengan metode PCR. Primer yang digunakan pada PCR ini terdiri dari 6 pasang primer. Satu pasang primer merupakan primer genus Plasmodium yang digunakan pada PCR pertama. Sedangkan 5 pasang primer lainnya merupakan primer spesies Plasmodium yang digunakan pada nested PCR. Amplifikasi NES1 dengan primer Plasmodium sp dimulai dengan denaturasi inisial 94 derajat Celcius selama 4 menit, diikuti 35 siklus dengan suhu denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Suhu annealing 57 derajat Celcius selama 1 menit dan suhu ekstensi 72 derajat Celcius selama 1 menit. Diikuti ekstensi final 72 derajat Celcius selama 4 menit dan diakhiri pada suhu 4 derajat Celcius. Amplifikasi NES2 dilakukan dalam 2 kali running untuk primer spesies Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale dilakukan dengan denaturasi inisial 94 derajat Celcius selama 4 menit, diikuti 35 siklus dengan suhu denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik. Suhu annealing 60 derajat Celcius selama 1 menit dan suhu ekstensi 72 derajat Celcius selama 1 menit, diikuti ekstensi final 72 derajat Celcius selama 4 menit dan diakhiri pada suhu 4 derajat Celcius. Suhu annealing ini didapatkan berdasarkan optimasi suhu yang telah dilakukan sebelumnya. Sedangkan untuk primer spesies Plasmodium knowlesi dilakukan dengan denaturasi inisial 94 derajat Celcius selama 4 menit, diikuti 35 siklus dengan suhu denaturasi 94 derajat Celcius selama 30 detik, suhu annealing 62 derajat Celcius selama 1 menit, dan suhu ekstensi 72 derajat Celcius selama 1 menit, diikuti ekstensi final 72 derajat Celcius selama 4 menit dan diakhiri pada suhu
4 derajat Celcius. Selanjutnya, tahapan pasca analitik. Volume total reaksi PCR adalah 25 mikromililiter yang berisi 0,5 mikromililiter, masing-masing primer 10 mikromililiter, kotak grain mix promega 9 mikromililiter air steril, dan 5 mikromililiter template DNA. Visualisasi pita hasil PCR multiplex dilakukan dengan cara elektroforesis pada 2% gel agarosa 1 kali TAE 80 volt 400 mA selama 20 menit. Diwarnai dengan etidium bromida 10 mg per mililiter dan difoto dengan Biuret gel dock Biuret system.